Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama Motivasi Warna Channel. Buat kalian yang sudah menonton video Kak Warna doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dipermudahkan urusannya, dan pokoknya doa terbaik ya dari Kak Warna untuk kalian semuanya. Dan yang terpenting semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi langsung aja ya. Di sini Kak Warna akan kembali lagi ya menjawab pertanyaan dari teman kita yang sudah bertanya di komentar gitu masalah pabrik di Taiwan. Soalnya di sini banyak sekali gitu ya dari teman kita itu yang bertanya, "Kak, pabrik ini bagus enggak sih? Pabrik ini bagus enggak sih ya?" Jadi di sini Kak Warna akan kasih tahu kepada kalian agar kalian itu nanti bisa mengetahui gitu ya, apakah pabrik itu bagus atau enggak gitu. Jadi tetap simak video Kak Warna sampai selesai ya. Pabrik di Taiwan yang bagus itu seperti apa sih ya? Jadi di sini Kak Warna akan menceritakan dengan pengalaman Kak Warna pribadi gitu teman-teman ya. Jika Kak Warna lihat ya dari pekerjaannya atau sistem kerjanya sebenarnya itu hampir sama gitu teman-teman ya untuk pabrik di Taiwan, yaitu hampir semua pabrik itu bisa dikatakan agak sulit gitu cara mengerjakannya gitu. Tetapi jika kita itu melihat dari tempatnya, di sini memang berbagai macam gitu teman-teman ya. Ada yang pekerjaannya itu kotor, ada juga yang bersih gitu. Tetapi menurut Kak Wana itu bukan menjadi salah satu hal yang membuat pabrik itu bagus gitu teman-teman ya. Jadi di sini Kak Wana ya menyimpulkan pabrik yang bagus itu melihat dari lemburannya gitu teman-teman ya. Jadi menurut Kak Wana pabrik yang bagus itu tergantung sama lemburannya di pabrik tersebut gitu. Nah, buat kalian yang sudah mendapatkan job ya, mungkin kalian itu bingung pabrik ini bagus atau enggak. Jadi kalian itu harus lihat dari lemburan pabrik tersebut gitu teman-teman ya, atau job yang kalian dapatkan gitu. Sebenarnya untuk masalah ini Kak Wana sudah pernah bahas ya di video sebelumnya untuk mengetahui pabrik yang bagus atau tidak gitu ya. Tetapi di sini masih banyak juga yang bertanya gitu ya. Jadi di sini Kak Wana akan mencoba untuk menjelaskan lebih detail lagi ya kepada kalian. Dan yang Kak Wana harapkan di sini kalian itu harus simak video ini sampai selesai gitu teman-teman ya, agar kalian itu nanti bisa ya menyimpulkan apakah job pabrik yang kalian dapatkan itu bagus atau enggak gitu. Nah, buat kalian yang sudah mendapatkan job, jadi di sini kalian itu harus tanyakan masalah data jobnya gitu teman-teman ya, atau rincian job gitu untuk mengetahui masalah lemburan gitu. Soalnya untuk pabrik yang bagus itu tergantung lemburannya gitu teman-teman ya. Jadi semakin banyak lemburan pabrik tersebut itu, maka semakin bagus pabrik tersebut gitu ya. Jadi kalian itu ketika sudah dapat job, kalian wajib tanyakan data jobnya ke PT atau rincian jobnya teman-teman ya. Jadi untuk rincian jobnya itu seperti ini gitu teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini bukan PK gitu teman-teman ya, tapi ini data job atau rincian job. Nah, setelah kalian itu dikasih tahu ya masalah data jobnya, di situ sebenarnya kalian itu bisa menyimpulkan atau pabrik itu bagus atau enggaknya gitu teman-teman. Nah, di sini Kak Wana akan sedikit ya memberitahu kepada kalian isi data job itu seperti apa sih, apa aja yang tertulis di dalamnya gitu. Sebenarnya di sini itu banyak sekali yang udah pada tahu gitu teman-teman ya, tetapi masih aja ada yang belum tahu, entah itu tidak dikasih tahu oleh PT ataupun anaknya itu tidak minta gitu ke PT ya. Jadi ini penting ya buat kalian itu yang sudah dapat job. Jadi kalian itu harus tanyakan data job ini gitu teman-teman ya, atau rinciannya. Nah, di dalam data job tersebut itu tertuliskan di situ ada nama pabriknya teman-teman ya. Terus untuk jam kerjanya di situ juga dituliskan gitu, pabrik tersebut itu berapa shiftnya itu juga dituliskan pasti di situ ya. Soalnya data job ini memang menurut Kak Wana sih detail gitu teman-teman ya. Jadi di situ dituliskan masalah jam kerjanya, mulai jam kerja berapa, terus berapa shift gitu pabrik tersebut. Nah, terus di sini juga tertuliskan masalah potongan biaya tempat tinggal atau mes ya, teman-teman ya. Jadi di sini sudah dituliskan per bulannya itu berapa.
Jadi ketika kalian itu sudah mendapatkan data job ini, kalian itu harus baca gitu ya, secara detail gitu, agar kalian itu nanti tahu ya masalah potongan untuk biaya tempat tinggal kalian itu per bulannya berapa. Soalnya di sini itu dituliskan gitu teman-teman ya. Terus di sini juga dituliskan masalah lemburannya. Dan di sini memang nantinya ya berbeda-beda tentu ya, setiap pabrik kan masalah lemburannya itu berbeda-beda. Jadi di sini itu ada gitu ya. Di data job kalian itu nantinya ada teman-teman ya. Jadi kalian itu bisa lihat. Nah, jadi untuk mengetahui ya pabrik itu bagus enggaknya, sebenarnya letaknya ada di masalah jam lembur ini gitu teman-teman ya. Di situ nanti dijelaskan untuk jam pertama berapa dan jam kedua itu berapa. Soalnya di sini kan sistemnya ada jam mati dan jam hidup gitu. Di data job ini dituliskan nantinya gitu ya teman-teman. Jadi kalian itu harus baca ya. Terus di sini juga dituliskan ya masalah tempat kita atau mes kita itu kira-kira jaraknya ke pabrik itu berapa kilo. Di sini juga biasanya dituliskan gitu teman-teman ya. Di sini biasanya detail gitu masalah untuk tempat tinggal ini gitu. Dan di sini kita juga bisa melihat ya pekerjaan kita itu apa nantinya gitu selama di Taiwan. Nah, jadi kalian itu yang sudah ya mendapatkan job, jika kalian itu sudah dikabari oleh PT kalian itu sudah dapat job, pastikan kalian itu minta data jobnya atau rincian jobnya gitu teman-teman ya. Ketika kalian itu sudah mendapatkan data jobnya atau rinciannya, kalian itu pahami gitu ya lemburannya itu berapa. Terus pokoknya kalian itu harus baca-baca gitu ya. Di situ memang bahasanya biasanya Mandarin gitu teman-teman, tetapi di situ ada terjemahannya ya. Jadi kita itu nanti bisa memahami gitu ya. Untuk yang nggak ada terjemahan ke bahasa Indonesia, kalian itu bisa juga ya mendownload aplikasi teman-teman ya, terjemahan bahasa gitu ya. Di situ nanti ada yang model sistem kita letakkan kamera ya di tulisan tersebut, nanti sudah kelihatan gitu ya. Jadi kalian itu bisa download gitu di Play Store, itu ada gitu ya. Jadi kalian itu tinggal download aja untuk memudahkan kalian menerjemahkan jika data job tersebut itu tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya gitu. Nah terus Kak, jika kita itu sudah dikabari job, apakah pihak PT itu pasti punya data job tersebut atau rincian job tersebut? Ya, jadi untuk PT yang buat kalian proses itu pasti ada data jobnya ketika kalian itu sudah mendapatkan job gitu teman-teman ya. Jadi di sini juga sedikit Kak Wana kasih saran ya untuk kalian itu yang sudah dikasih tahu sudah dapat job, tetapi kalian tidak dikasih tahu untuk data jobnya. Ini menurut Kak Wana ada tanda tanya gitu teman-teman ya. Apalagi kalau pihak PT itu tidak punya data jobnya gitu ya. Jadi di sini menurut Kak Wana sih nggak masuk akal gitu. Harusnya kalau kalian itu sudah dapat job, pasti data job atau rincian tentang pabrik di Taiwan itu sudah ada gitu ya, atau PT itu sudah punya gitu. Jadi kalian itu juga jangan mau gitu teman-teman ya, cuman dikasih tahu dengan omongan saja gitu ya. Jadi kalian itu harus minta gitu untuk perbandingan. Soalnya di sini kan kalau bisa pabrik yang kita cari kan yang ada lemburannya gitu ya. Nah, sedangkan jika tidak ada data jobnya, terus kita itu mau melihat untuk masalah lemburannya itu di mana gitu ya. Jadi di sini memang banyak sekali ya yang bertanya kepada Kak Warna. Jadi di sini memang Kak Warna jawab gitu teman-teman ya. Tetapi sekali lagi Kak Warna kasih tahu pada kalian ya, ketika Kak Warna menjawab pertanyaan kalian masalah lembur di pabrik kalian, itu Kak Warna jawab yang Kak Warna tahu di sini gitu teman-teman ya. Atau pabrik yang berkaitan dengan pabrik tersebut gitu. Tetapi di sini memang Kak Wana juga kasih tahu pada kalian ya, untuk semua pabrik itu tidak sama gitu ya, walaupun masih satu produksi barang yang sama gitu. Tetapi untuk masalah lemburannya ini jauh berbeda gitu teman-teman ya. Jadi jika kalian itu mau melihat data detailnya tentang pabrik tersebut, kalian tinggal minta data job tersebut gitu, atau rincian job tersebut. Nah, jadi itu saran Kak Warna ya buat kalian yang mungkin sudah dapat job. Jadi pastikan kalian itu minta data jobnya ke PT gitu.
Nah, mungkin ini saja ya yang bisa Kak Warna sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang mungkin ada pertanyaan seputar TKI di Taiwan dan cara proses bekerja ke Taiwan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah atau kalian bisa langsung DM ke Instagram Kak Warna. Dan buat kalian yang mungkin mau mengikuti channel Kak Warna, kalian tinggal klik aja tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya biar kalian itu tahu ketika Kak Warna upload video terbarunya. Di kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Kak Warna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Empty hearts and neon lights.